Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa tabi'a ridhah, al-muntaqi mimman khalafahu wa asrah, allazi ya'lamu ma azharahu al-abadu wa ma akhfah, al-mutakaffalu bi'arzaqi ibadihi fala yadurru ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu sahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullah wa tafakkaru fi ni'mi rabbakum washkuru ala Allahi wa tahaddasu bi fadlihi wa la takfuru. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini. Kita semuanya dapat berhadir, duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan ini Allah ijabah, Allah sampaikan kepada beliau dan kita semua sebagai umat beliau disyafaatkannya kita di hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib tidak pernah bosan dan jenuh mengajak kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua apa saja yang telah Allah larangkan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Jumat kali ini Hatib akan membawakan sebuah judul khutbah kita pada siang ini, yaitu tentang berhentilah berbuat zalim kepada siapapun. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah menyampaikan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yasgharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Di dalam Al-Quran juga dan beberapa hadis dijelaskan tentang balasan-balasan bagi orang yang mengolok-olok atau yang berbuat zalim kepada orang lain. Di antaranya yang pertama adalah amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang zalim termasuk orang yang muflis alias bangkrut di akhirat. Maksudnya bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa ya'ti qadasata ma'irudhu haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa yam'adu fa yakussu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi min khataya ahza min khatayahum faturihan alaih summa turiha finnar. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, amal salat, amal zakat, namun ia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si ini, dan makan harta si ini, maka ia pun didudukkan, lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya, si itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia dihempaskan ke dalam neraka. Dan balasan bagi orang yang berbuat zalim kepada orang lain adalah diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis bumi. Selanjutnya tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Ayyuma rajulin zalama sidran minal ardi kallafahu Allah azza wa jalla ayyahkirahu hatta yaqulu anhu sabai ardin summa yutawaffahu ila yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas. Manusia yang menzalim sejengkal tanah, maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah sampai ujung 7 lapis bumi hingga hari kiamat, serta diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang ketiga bagi orang yang menzalimi orang lain adalah diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Ingatlah, orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya. Meskipun orang itu termasuk orang yang jahat atau orang non-muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlum mujabah."
Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizolimi, sebab doa orang yang dizolimi itu adalah mustajab. Dan balasan bagi orang yang berbuat zalim kepada orang lain yang keempat adalah tuntutan dan persidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk surga sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan kezoliman dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya, ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ayyadakhulan nar walahu inda ahadin min ahli jannati haq hatta abussahu minhum wa la yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayyadakhulal jannah wa li ahadin min ahli nar indahu haq hatta abussahu minhum hatta laqmah. Tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak akan masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka sampai kami memutuskan perkaranya, meskipun bentuk hanya berupa suatu tamparan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Pada hari itu akan disampaikan kepada mereka, siapa saja yang masih memiliki hak, maka diharuskan datang kepada pemiliknya. Bahkan saat itu seorang hamba sepertinya merasa senang jika masih ada hak pada anak dan saudaranya, sebab pada hari kiamat tidak ada hubungan nasab, meskipun saat di dunia saling mengenal, tetapi pada hari itu keadaan mereka tidak saling sapa. Lebih berat lagi, sebagaimana yang diceritakan hadis, disebutkan tuntutan di akhirat bukan saja datang dari sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk seperti hewan yang pernah disiksa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa kepada Allah, dosa apa saja yang dikehendaki Allah akan diampuni, dan dosa apa saja yang dikehendakinya tidak akan diampuni, akan dibiarkan hingga dibiarkan perkaranya, agar tidak ada satu hamba pun yang pada hari itu yang dizalimi. Sebab setiap hak akan diberikan kepada pemiliknya. Semua kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tidak ada satu kebaikan dan kezaliman pun yang dilupakan. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan di atas, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Dengan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita semuanya, termasuk orang yang mendapat pertolongan Allah, dapat menjauhi segala perbuatan zalim, dan kita terjalin hubungan yang erat, yang saling sayang menyayangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.